Oke teman-teman, kali ini aku nanti bakal buat konten lagi. Seperti biasa, pembahasan tentang lampu. Ini menjawab salah satu pertanyaan dari kalian yang berkomentar di konten konten aku ya. Salah satunya pastinya itu intinya katanya diganti spare part. Spare partnya mungkin di sini tabung kaca yang dimaksud ya. Karena itu katanya setelah lampunya dinyalakan 2 jam kemudian katanya apa ya, kacanya itu hitam sebelah gitu. Nah itu gimana sih solusinya, apakah aman atau enggak, apa membuat lampu jadi aman, maksudnya awet atau enggak, atau beresiko atau tidak, nanti akan saya bahas. Nanti saya juga akan kasih contoh ke kalian ya, karena ini juga belum aku sediakan ya. Untuk contoh-contohnya nanti akan aku siapkan. Yang penting nanti pasti akan aku jawab. Ini menjawab dari salah satu pertanyaan kalian yang belum pernah aku bahas di konten gitu ya. Oke, langsung aja nanti akan saya siapkan teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali ya. Kali ini seperti biasanya saya akan membahas lampu kembali teman-teman. Ini meneruskan video singkat saya tadi. Sudah saya kasih cuplikan di awal video ini, yaitu menjawab salah satu pertanyaan dari komentar saya, yaitu katanya ada yang pernah mengalami ganti filamen ya, berarti tabung kaca seperti ini. Tetapi ketika dinyalakan setelah 2 jam kemudian itu katanya tiba-tiba kacanya menjadi hitam sebelah. Nah itu aman atau enggak, gimana solusinya, apakah diteruskan enggak masalah atau beresiko? Nanti saya jawab perlahan-perlahan dulu ya, satu persatu, karena ini video sebuah pertanyaan yang membuat lumayan cukup fantastis ya, atau unik juga menurut saya, sebab di konten saya pun saya belum pernah sama sekali membahas tentang hal ini gitu ya. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang ini, nanti saya pasti akan tunjukkan ke kalian orang yang berkomentar seperti apa, nanti akan saya munculkan di video ini biar lebih jelasnya, biar kalian lebih percaya gitu ya. Oke, untuk dari faktor penyebabnya dulu ya, saya bahas dari faktor penyebab. Biasanya faktor penyebab yang pertama itu kalau diganti filamen tiba-tiba menjadi cepat hitam, itu kalian dalam mengganti filamennya ukurannya sama atau tidak, atau salah ukuran, wattnya mungkin berbeda, tidak sesuai dengan watt yang filamen. Maksudnya contoh di sini mesinnya ukuran 18 watt tetapi ukuran kacanya itu 14 watt, atau sebaliknya juga bisa. Filamennya besar tetapi diangkat dengan mesin kecil. Contoh watt 23 tetapi diangkat dengan 14 watt. Nah, ini kan kesalahan. Ini yang menyebabkan filamen cepat hitam atau cepat nanti gampang putus gitu ya. Sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi, dulu saya sudah pernah mengupload konten di awal saya nge-YouTube yang membahas tentang lampu ini. Di akhir video saya yang sudah 7 bulan lebih apa ya, yaitu pas nggarap lampu Hanox. Di situ juga sudah pernah saya sedikit jelaskan. Juga saya sudah pernah mengalami, sudah pernah diganti kaca baru tetapi 3 bulan sudah mati lagi gitu ya. Oke, nanti saya bahas di akhir video aja. Ini yang sudah saya sediakan contoh seperti ini. Ada 2 filamen dan 2, ini yang besar nanti dulu. 2 filamen dan 2 mesin yang pastinya wattnya berbeda. Ini watt sedang yaitu 14 watt. Ini mesinnya 23 watt ya teman-teman, model 3U. Saya urutkan, ini yang kecil watt 14. Nah ini ya, kelihatan nggak? Ini saya dekatkan. Nah di sini ada 2, ini juga 2. Ini wattnya, ini 3U ya, kaca 3U. Ini hanya sebagai contoh aja yang penyebab dari filamen cepat menjadi hitam gitu ya. Nah yang pertama yang mau saya bahas ini, kemungkinan kalian coba cek dulu kalau pernah mengalami rusak seperti itu ya. Filamen yang kalian ganti ke casing itu sama wattnya atau enggak dengan lampunya teman-teman. Maksudnya di sini contoh ya seperti saya bilang di awal,
Contoh kalian punya lampu rusak filamennya putus gitu ya. Ukuran lampunya 23 watt. Nah, kalian ketika mau ganti itu diganti dengan seadanya gitu. Contohnya mungkin pakai 14 watt. Nah, itu kan terlalu kecil. Kecuali kalau pakai ukuran 18 watt, bisa dimodif dengan spiral 18 watt ya, meskipun mesinnya 23 watt itu nggak masalah dimodif dengan spiral 18 watt, karena kalau memang terpaksa ya untuk spare part yang sama tidak ada, atau kalian sudah nyari kesana kesini di toko elektronik di daerah kalian tidak ada, jadi kalian seadanya. Nah, itu juga menjadi penyebab utama filamennya cepat menghitam. Sebab watt mesin terlalu besar sedangkan untuk filamennya kecil. Nah, ini kan menjadi abnormal. Jadi nanti memang menyalanya itu terang banget, sebab dari watt mesinnya aja itu sudah besar. Contoh yang saya bilang di awal 23 watt, dan yang diangkat filamen barunya 14 watt. Nah, ini kan terlalu tinggi. Nah, justru sebaliknya juga nih. Contoh ini kan kecil, wattnya 14, mesin 14 watt, kalian masukkan ke 3U ini ya, 3U ini. Nah, ini kan wattnya kan bisa nyampe 18 juga masuk, 23 watt juga masuk. Kalian masukkan mesinnya itu 14 watt. Nah, ini kan nanti kan nyalanya nggak terang, jadi redup teman-teman. Nah, ini juga kesalahan juga. Nanti filamennya di sini yang ada kawatnya ini pasti akan cepat hitam. Dalam jangka waktu 1 bulan bahkan bisa menyebabkan putus. Padahal filamennya baru. Yang namanya ganti spare part filamen baru itu harus berukuran bisa nyampe tahunan loh teman-teman. Ini kembali lagi waktu saya nggarap lampu Hanox, kalian bisa cek sendiri video saya yang paling bawah. Hanox 23 watt kalau nggak salah. Yang saya kasih judul di thumbnail depannya itu apa ya? Oh, awalnya nyala redup dipaksa tetap dinyalakan gitu ya. Jadi kerusakan nyala redup tetap dinyalakan terus, akhirnya filamen juga ngikut kena, dari mesin juga pernah ngikut kena gitu ya. Nah, itulah kesalahan kita yang memakai lampu gitu, tidak tajam gitu ya dalam kerusakan lampu gitu. Nah, di sini kan seperti saya bilang di awal, kesalahan yang pertama ini mungkin kalian dicek lagi filamen yang kalian ganti itu wattnya sesuai nggak sih dengan watt mesinnya gitu. Contoh kalian punya lampu yaitu rusak filamen. Contoh mesinnya itu 18 watt, kalian karena tidak ada, nyari kesana sini nggak ada, yang nemu cuma spare part 14 watt, kalian tetap masukkan. Nah, itu kan nanti menyebabkan lampunya cepat menjadi abnormal gitu ya. Jadi ibaratnya itu jomplang teman-teman. Jadi apa ya, watt mesin sama watt filamen itu nggak seimbang, nggak sama. Itu yang menyebabkan filamen cepat menghitam sebelah gitu ya. Itu dari segi kesalahan filamen gitu ya. Kesalahan watt filamen dan watt mesinnya berbeda. Itu satu. Ya, contohnya ini mesinnya wattnya besar, ternyata diangkat dengan filamennya kecil, atau bisa sebaliknya. Filamen ukuran besar kalian angkat dengan mesinnya kecil gitu ya. Itu juga kesalahan yang penyebab menjadi filamen hitam sebelah. Nah, terus kalau misalkan itu kan kesalahan dari filamen, kalau nggak kalau ngangkatnya pakai mesin yang wattnya nggak sama. Lah, kira-kira kalau dari kerusakan mesin itu ada nggak sih? Pasti ada. Jawaban saya di sini pasti ada. Nah, apa sih penyebab dari mesin kok bisa gitu sampai menyebabkan filamennya menjadi hitam? Nah, ini yang sering juga belum pernah mungkin orang belum banyak yang tahu gitu ya. Penyebab dari filamen cepat menghitam sebelah itu satu faktor dari itu tadi yang saya jelaskan di awal, dan yang berikutnya atau yang kedua itu dari mesin. Nah, komponen manakah yang menyebabkan bisa seperti itu gitu? Maksudnya bisa menyebabkan filamennya cepat hitam sebelah, yaitu yang saya tunjuk ini, trafo. Kenapa kok bisa trafonya teman-teman? Mungkin kalian sudah pernah belum lampunya diserviskan ke tukang servis, atau kalian pernah ngoprek-ngoprek sendiri terus nemu kesalahannya dulu mungkin karena trafonya sudah putus atau sudah rusak, terus kalian ganti dengan ukuran tidak sama teman-teman.
Contoh trafo ukuran 1 watt kalian ngangkatnya dengan 2 watt bahkan lebih. Nah, itu kan menjadi abnormal juga. Bisa menyebabkan nanti di casing itu panasnya luar biasa, teman-teman. Salah mengganti trafo itu juga menyebabkan cepat panas nanti. Nah, itu juga berpengaruh pada filamen. Meskipun filamennya baru, ya pastinya dinyalakan dalam beberapa jam ya pasti sudah kelihatan hitam banget gitu ya. Padahal itu kan filamennya baru, masih kinclong kok cepat hitam gitu. Nah, itu juga kesalahannya trafo gitu ya. Itu kesalahannya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu yang di yang di komponen kerusakan yang menyebabkan filamen cepat menghitam sebelah yaitu pada elko, teman-teman. Ini elko ya. Ini karena lampu 23 watt jadi ini nilainya 400 volt 8,2 mikrofarad. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ngoprek-ngoprek atau yang sudah pernah mengganti elko, coba kalian dilihat dulu atau dilihat lagi, dikoreksi lagi, benar nggak kalian mengganti elko-nya itu sama nilainya atau tidak. Contoh seperti ini. Untuk ukuran kecil, untuk 14 watt di sini elko-nya nilainya ada yang menggunakan 4,7 paling tinggi juga ada 3,3 juga ada. Tetapi kalian ketika mengganti elko-nya itu nilainya contoh di sini 400 volt 8,2 mikrofarad, terus suatu saat ini rusak, kalian gantinya dengan ukuran 33, mikrofarad atau bahkan nilai voltnya itu lebih rendah gitu ya. Nah, itu juga menjadi penyebabnya, teman-teman. Penyebab karena sumber dari elko ini kan fungsinya ini kan untuk menyimpan tegangan, teman-teman. Kalau nggak ada elko ya nanti lampunya nggak nyala. Kalau punya nyala nanti nggak bakal bisa terang. Karena ini fungsinya itu menyaring, yang menyimpan tegangan, teman-teman. Makanya kalau ada hambatan konslet, elko-nya ini menyimpan tegangan. Kalau meskipun lampunya mati, tetapi kalau dipegang ada tegangannya, teman-teman, bisa kesetrum gitu ya. Nah, itu. Jadi salah ganti ukuran elko itu juga menjadi penyebab ya, teman-teman, kalau filamennya itu cepat menghitam. Coba dikoreksi lagi buat teman-teman yang sudah pernah bisa mengganti elko. Itu dikoreksi lagi, benar nggak sih ukurannya yang saya ganti dulu sama atau enggak. Takutnya nanti kalau ukuran kekecilannya juga tidak bagus, terlalu tinggi juga tidak bagus, teman-teman, sebab nanti di mesin menjadi abnormal, menjadi cepat panas gitu ya. Jadi nanti berefek juga dengan filamen-filamen ini ya. Nah, selanjutnya apalagi sih, atau yang ketiga adalah penyebabnya masih di elko, yaitu kerusakannya elko. Kalau yang kedua itu kan tadi kan salah mengganti ukuran gitu ya. Kalau yang ketiga ini kerusakan, teman-teman. Kerusakan dari elko itu contohnya ya seperti berkedip, ada redup, ada mati total juga ada, bahkan menyebabkan konslet gitu ya. Nah, itu juga menjadi pemicu berefek pada filamen yang bisa menghitam sebelah, teman-teman. Kenapa? Karena itu yaitu fungsi elko yaitu menyimpan tegangan. Jadi kerusakan elko itu kan banyak seperti menggembung, terus bawahnya itu bocor, bawah sini ya itu kan keluar seperti di bawahnya seperti minyak, terus itulah. Terus di atasnya sini, atas sini tuh gembung, dia agak menonjol ke atas, ini kan rata. Nah, itu juga menyebabkan berefek pada filamen, bisa menyebabkan hitam sebelah ya, teman-teman. Jadi kalian dicek lagi elko-nya masih bagus atau enggak. Kalau memang sudah enggak bagus ya harus diganti, teman-teman, karena itu juga berefek pada lampu nanti ketika dinyalakan gitu. Memang lampunya tetap nyala, tetapi kan nyalanya terlalu redup, teman-teman. Jadi kalau kalian punya lampu contoh wattnya besar, contoh saya besarkan aja di sini wattnya 23 watt gitu ya. Dinyalakan kok kayak nggak terang gitu, kayak agak redup dikit. Nah, itu kan sudah tanda-tanda dari elko-nya sudah pasti kena, teman-teman. Seperti video, nah ini balik lagi nih. Seperti konten saya yang paling awal sendiri, saya waktu dulu nge-YouTube di paling bawah video ini, pas nggarap lampu Hanox 23 watt, yaitu nyala redup tetap dinyalakan, berakibat nanti lama-kelamaan filamennya juga ngikut kena. Padahal kondisi dulu filamennya juga baru gitu ya, masa 3 bulan sudah putus. Yang namanya diganti filamen baru ya harus
harus berumur bertahun bahkan lebih teman-teman, karena filamennya baru. Meskipun nggak garansi atau mati lagi ya pastinya harusnya dari komponen yang rusak, bukan dari filamen lagi. Tetapi di sini filamen juga ngikut kena gitu. Ya itulah kurang ketajaman dalam memakai lampu ya. Jadi di sini faktornya ada 3 ya tadi ya, yaitu yang pertama mungkin kalian dicek lagi salah ganti ukuran, yaitu contohnya salah ganti ukuran wattnya. Contohnya di sini wattnya 23, terus kalian angkatnya dengan mesin atau filamen yang kecil gitu ya, bisa 8 watt atau 11 watt atau 14 watt, jadi nggak sesuai gitu, jadi terlalu rendah gitu ya. Juga sebaliknya, di sini mesinnya 14 watt, kalian ngangkatnya dengan filamen ukuran 3U yang muat 20-an watt gitu ya. Nah itu kan beban mesinnya itu kan menerima beban dari filamen terlalu berat gitu ya. Nah itu juga berakibat filamen menjadi cepat menghitam gitu ya. Nah yang kedua, seperti di awal tadi saya bahas, yaitu dari kerusakan elko-nya ya. Bukan elko, trafo. Maaf. Salah mengganti ukuran trafo. Nah, yang ketiga yaitu dari elko-nya teman-teman. Yaitu kalau elko itu bisa dari kesalahan mengganti ukuran. Terus yang kedua adalah kerusakan elko ya, bisa bocor, bisa menggembung. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk lampu jumbo ini sekilas untuk lampu kecil dulu saya alihkan. Untuk lampu jumbo juga sama teman-teman. Di video saya waktu saya nggarap lampu merek Sukaku yang 45 watt wattnya besar tetapi diangkat pakai mesinnya kecil dan wattnya itu sangat drastis banget. Nah itu kan menerima beban dari filamen sangat berat sehingga menyebabkan mesin cepat mati gitu ya. Nah itu juga nanti berpengaruh juga pada filamen cepat hitam teman-teman. Nah itu kalian coba diperhatikan lagi, dikoreksi lagi yang masih melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti saya jelaskan di awal, untuk jangan diulangi lagi gitu ya, karena itu menyebabkan filamen jadi cepat hitam, nantinya jadi umurnya nggak lama ya, seharusnya bisa sampai bertahun tetapi cuma dipakai beberapa bulan sudah putus kembali teman-teman. Ini sih sudah sesuai ya, karena ini hanya untuk contoh aja, saya kenalkan kerusakan ke kalian. Ini wattnya 35. Nah ini kan menyalanya sangat terang, dan untuk yang 45 watt ini harusnya lebih terang lagi. Nah luar biasa kan. Jadi jangan sekali-kali ya teman-teman, kalau kalian mau nurunin watt watt lampu, sebenarnya nggak usah lah, trik-trik seperti itu nggak usah kalian ikuti. Kenapa? Sebenarnya itu malah menjadikan nanti lampunya nggak awet teman-teman. Ya memang bisa untuk lampu diturunkan wattnya, itu bisa. Contoh 45 watt diturunkan menjadi 35 watt juga bisa. Yaitu biasanya elko-nya yang diganti, tetapi yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, mengganti ukuran elko yang tidak sama itu bisa menyebabkan filamen cepat hitam gitu ya. Tapi itu adalah hak kalian, jika kalian mau coba ya silakan. Kalau kalian mau nurut sama aturan saya juga ya alhamdulillah gitu ya, berarti saya ngomong ini kalian juga juga menerapkan gitu. Jadi kalau lampunya besar seperti ini ya mesin harus besar teman-teman, jangan sampai diturunkan wattnya gitu ya. Kalau 45 watt ya biarin 45, nggak usah diotak-atik wattnya jadi diturunin ini segala macam gitu ya, nggak usah. Ya kalau kalian mau nurunin watt, kenapa kalian nggak beli lampu itu yang ukurannya pas saja? Contoh seperti ini, watt 45 watt, kalian mau turunin menjadi 35 watt. Ya kenapa dulu kalian nggak beli lampu yang 35 watt aja? Kenapa watt yang sudah disesuaikan dari pabrik, sudah disetting dari pabrik, tinggal kita pakai kok, kenapa harus diturun-turunkan gitu? Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk penyebab menjawab pertanyaan ini yaitu ada 3 faktor ya. Yang seperti saya jelaskan di awal, kalian dicek lagi mengganti ukuran mesin dan filamennya itu benar atau enggak, sesuai dengan wattnya atau tidak. Dan yang kedua adalah di masalah komponen, yaitu trafonya dicek. Kalian mungkin dulu sudah pernah mengganti trafo atau belum? Kalau belum ya berarti nggak usah dicek, nggak masalah, berarti itu masih gawan asli dari pabrik.
Karena untuk mengganti trafo itu harus sesuai dengan wattnya, sesuai dengan ukuran. Kalau terlalu agak besar dikit itu juga bisa menjadi pemicu ya, karena nanti di casing bakalan panas membara teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah dari kerusakan elko teman-teman, yaitu bisa elko-nya rusak seperti gembung, bocor, terus kalau salah ganti ukuran gitu ya, itu juga menjadi pemicu. Jadi kurang lebihnya seperti itu aja mungkin yang saya jelaskan ini. Kalau masih belum membuat kalian paham, kalian bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya pasti akan jawab. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Ini cuma menjawab dari pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah mulai belajar tentang lampu. Jadi kalau pernah mengalami sudah bisa ganti kaca tetapi atau filamen tabung neon lampu gitu ya, tiba-tiba dicoba dinyalakan baru beberapa jam atau detik itu sudah terlalu hitam, itu menurut saya nggak usah untuk diterusin lagi ya teman-teman. Karena itu kemungkinan satu yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, salah ganti ukuran filamen atau memang ada kerusakan dari mesin ya teman-teman. Jadi itu harus dicek secara detail. Jadi menurut saya di sini jawaban saya adalah kalau pernah menjumpai seperti itu jangan diteruskan dulu gitu ya, karena nanti takutnya beresiko nanti malah lampunya menjadi mati gitu ya. Jadi kalau mau diterusin ya harus diperbaiki dulu teman-teman, nggak bisa untuk diterus-teruskan dipakai gitu ya lampunya. Kayak kurang lebihnya mohon maaf kalau kata-kata saya ini masih membuat kalian bingung. Yang seperti saya jelaskan dari awal sampai akhir, bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar, sebisa mungkin pasti akan saya jawab. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Like, comment, and share. Dan sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih.